Saudara Presiden Prabowo melantik Komisi Percepatan Reformasi Polisi pada Jumat lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki ditunjuk menjadi Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri. Komisi Percepatan Reformasi Polri terdiri dari 10 anggota atau 10 orang anggota. Kapolri Jenderal Listio Sigit menjadi salah satu anggotanya. Komisi Percepatan Reformasi Polri tertuang dalam Keputusan Presiden nomor 112/P tahun 2024 tentang pengangkatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian. Nantinya komisi ini akan bekerja selama 3 bulan ke depan. Sementara hari ini adalah rapat perdana Komisi Reformasi Polri yang dilaksanakan pada Senin pagi di Gedung Mabes Polri. Kedepan Komisi Reformasi akan mengadakan rapat tiap minggunya dengan mengundang sejumlah pihak termasuk dari kalangan masyarakat untuk mengumpulkan sejumlah data. Ketua Komisi Reformasi Polri Jimli Asidiki menyatakan nantinya akan ada 2 jenis rekomendasi, yakni rekomendasi yang akan diserahkan ke Kapolri jika terkait dengan permasalahan internal dan rekomendasi yang langsung diserahkan kepada Presiden jika berhubungan dengan perbaikan. Meski begitu, Jimli menyebut Kapolri akan tetap terbuka dengan rekomendasi yang akan terbentuk ke depannya. Jadi kalau yang menyangkut kasus-kasus yang diselesaikan secara internal, nanti rekomendasinya langsung kita sampaikan kepada Kapolri yang juga adalah anggota. Maka hasil dari komisi ini ada 2, 1 rekomendasi ke Presiden, yang kedua rekomendasi internal. Nah mungkin yang internal bisa juga nggak diumumkan, tapi intinya apa yang tadi disampaikan Pak Kapolri, tadi sudah dia tegaskan juga tadi di dalam rapat bahwa Kapolri bersifat terbuka, adaptif untuk merespon ya hal-hal yang perlu untuk perbaikan ya itu akan dilakukan oleh Polri. Lalu apa saja pekerjaan yang harus segera dilakukan oleh Komisi Reformasi Polri? Untuk membahasnya saat ini kita sudah bergabung bersama Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam Pak Ito. Selamat malam Mbak Audrey. Ya, dan juga ada Julius Ibrani, Ketua PBHI. Mas Julius, selamat malam. Malam Audrey. Saya mau tanya dulu pertama ke Mas Julius. Mas Julius, tadi kita sudah dengarkan rapat perdana hari ini di Mabes Polri. Ketuanya adalah Pak Jimli. Tadi Pak Jimli bilang bahwa akan ada 2 rekomendasi. Rekomendasi ke internal ke Kapolri langsung dan rekomendasi ke Presiden. Menurut Mas Julius sendiri, sebenarnya perbaikan apa pertama yang harus dilakukan sih di Komisi Reformasi Polri ini? 3 bulan loh. 3 bulan ini waktu yang sangat sempit dan bisa dikatakan nyaris tidak akan efektif untuk level implementasi. Kenapa? Karena kalau judulnya reformasi, Audrey, maka ini harus menyasar level yang paling fundamental. Dia harus bahas pasal 30 Undang-Undang Dasar, bagaimana keamanan dan ketertiban ini didefinisikan menjadi fungsi-fungsi di dalam tubuh Polri. Dia harus membahas Undang-Undang Polri ini masih relevan gak dengan kondisi saat ini, mana yang perlu ditambah, mana yang perlu dilengkapi dan direvisi segala macam. Nah, di level itu, maka levelnya adalah level politik bersama dengan DPR RI. Nah, disinilah harus tim reformasi di bawah Presiden berada. Kalau tadi disebutkan Prof. Jimli, ini hal-hal yang mencakup internal, kemudian di level teknis implementatif akan disampaikan kepada internal Polri. Nah, saya pikir itu yang sudah dilakukan Polri oleh tim transformasi Polri. Jadi artinya di sini Mas Julius mengkritisi adalah anggota-anggotanya yang termasuk di dalamnya Kapolri sendiri maksudnya? Termasuk di situ. Kalau memang sasarannya adalah bagaimana menyusun program yang langsung dapat diimplementasikan secara teknis oleh Polri, maka cukup dengan tim transformasi Polri itu sendiri. Dan itu sudah berjalan mulai dari pendidikan, kemudian layanan masyarakat dan segala macam di bawah Kapolri. Nah kalau sasarannya adalah kepada Presiden, makanya saya katakan ini harus beda nih. Kalau judulnya sudah hingar-bingarnya udah luar biasa lah hegemoninya reformasi, maka dia harus yang fundamental. Kalau dia hanya levelnya teknis tadi, ya cukup Kapolri saja, nggak perlu beramai-ramai tadi. Cukup Presiden memanggil Kapolri, melakukan pembenahan, melakukan transformasi terhadap pendidikan, pelayanan, penegakan hukum, transparansi, akuntabilitas, dan yang lain yang levelnya adalah artinya tidak perlu membentuk komisi. Artinya kemudian komite ini dirasa sia-sia. Artinya komite ini hanya mengulangi apa yang dilakukan oleh internal Polri secara mandiri, secara independen kan begitu. Kompetensi ya, ada masalah hukum,
kemudian masalah tata negara, masalah HAM dan lain sebagainya. Kemudian juga yang kedua adalah pengalaman. Kemudian selain itu tadi dikatakan Mas Julius betul. Kenapa Kapolri ada di sana dan mantan Kapolri? Setiap era Kapolri ini kan beda-beda situasi, kondisi masyarakatnya pasti berbeda. Kemudian juga tadi dikatakan kebijakan politiknya juga berbeda. Nah, apa yang nanti disampaikan ke atas yang disampaikan oleh Pak Jimli, tentunya kalau menyangkut masalah perundang-undangan, nanti larinya juga akan ke DPR. Dan yang saya dengar, kalau tidak salah, Presiden mengatakan setiap 3 bulan komite ini diminta untuk melaporkan. Jadi bukan dalam waktu 3 bulan, Pak. Saya kira waktunya tidak terbatas, sampai Presiden mungkin menganggap bahwa reformasi terhadap Polri ini sudah sesuai dengan harapan. Nah, saya kira mungkin kalau anggotanya ini semuanya sudah baik menurut saya. Kenapa? Karena ada Kapolri aktif dan mantan Kapolri. Tentunya mantan Kapolri ini akan menyampaikan pengalaman semasa eranya mereka. Nah, Jadi, tentunya Kapolri juga harus bisa menerima gitu kan. oke, jadi artinya kalau menurut Pak Ito sendiri di dalamnya ada Kapolri yang menjadi anggota ini tidak masalah begitu? Oh, sangat tidak masalah, Mbak. Kenapa? Bagaimanapun juga Pak Kapolri ini kan memberikan gambaran tadi yang disampaikan Mas Julius. Kemudian Mas Julius juga pernah ketemu dengan kita. Apa yang sekarang sudah dilakukan terkait dengan peristiwa yang baru-baru ini ya, bulan Agustus. Kita sudah melangkah sudah jauh, Mbak. Tapi kan itu belum sempurna. Kita juga ingin mendapatkan masukan-masukan lain yang tentunya dari masyarakat. Makanya dalam rapat ini kan diundang tokoh-tokoh masyarakat dari koalisi sipil dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk menyangkut masalah teknis, betul sekali dikatakan Mas Julius, itu tanggung jawab polisi bagaimana kita mau merubah wajah kita, merubah kinerja. Tapi kalau dari segi politis, tentu menyangkut kepada undang-undang yang perlu harus diperbaiki, disesuaikan dengan kondisi situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Kalau kita bahas dulu satu persatu, Mas Julius, berkaitan dengan tadi setiap minggunya rencananya akan mengundang LSM, Ormas, masyarakat atau lembaga-lembaga terkait begitu untuk mungkin mengadukan dan kemudian ini menjadi perbaikan. Apa yang sebenarnya paling dibutuhkan ketika mengundang LSM, mengundang Ormas, mengundang masyarakat? Nah, jadi saya perlu sampaikan juga bahwa forum mengundang masyarakat sipil, mengundang korban itu sudah dilakukan oleh Jenderal Sigit dan ini masih berproses semuanya. Kan gitu kan. Jadi ini level yang paling teknis karena kira-kira mengangkat permasalahan yang dihadapi masyarakat di lapangan, pungli di lantas misalnya, atau pelayanan untuk mengurus administrasi, SKCK, SIM, STNK dan segala macam. Itu level yang sangat teknis dan itu bisa selesai dengan satu komando terpusat dari Kapolri Jenderal Sigit. Dan itu masalah klasik sebenarnya. Itu masalah klasik sebetulnya dan di berbagai macam birokrasi hal ini juga terjadi sama-sama gitu. Lalu kaitannya dengan apa? Dengan penanganan aksi massa. Lalu perspektif HAM dalam melakukan penindakan terhadap aksi demonstrasi yang berujung kericuhan dan segala macamnya. Lalu penegakan hukum yang transparan, perkara-perkara yang tertunda dan segala macamnya. Ini betul-betul level implementasi teknis di operasional sehari-hari. Dari paling tidak ada 14 fungsi kewenangan Polri diturunkan Undang-Undang nomor 2 tahun 2002. Nah, ini yang bukan ranahnya Presiden karena sudah cukup di internal Polri ini selesai. Dan biar birokrasinya juga cepat. Kalau kemudian ini dilemparkan kepada level presiden nggak akan ngurusin pungli, gitu, nggak akan kena. Makanya saya bilang yang penting adalah tadi kalau kita mau bicarakan kebijakan politik, maka produk politiknya apa? Undang-undang kah? Atau terjemahan dari pasal 30 konstitusi kah? Atau struktur Polri akan dibuat seperti apa? Dan segala macamnya. Nah, itu yang ada di level Prof. Jimli, Presiden dan segala macamnya. Dan itu nggak mungkin tercapai dalam 3 bulan karena. Tapi tadi kata Pak Ito bilang nggak 3 bulan katanya, betul, per 3 bulan evaluasi. Betul. Nah, artinya kalau per 3 bulan evaluasi harus melaporkan, berarti yang dilaporkan adalah permasalahan teknis yang dihadapi Polri sehari-hari. Itu selesai sama teman-teman LSM dan aktivis. Karena tiap hari kami terus-terusan memberikan masukan, baik lewat pengaduan, lewat pelaporan, lewat pendampingan, komunikasi dengan forum. Di situ ada Divpropam, di situ ada Divkum, di situ ada pengawasan penyidikan dan segala macam. Ini sudah selesai di situ. Apakah salah satunya juga disoroti soal penangkapan aktivis yang kemudian belum menghasilkan, sekarang masih terus berproses? Bukan, itu salah nanti satunya. Ya Mas Julius ya, Baik. saya jadi tetap bersama kami.
banyak permasalahan yang dihadapi dan masyarakat sebenarnya ingin gercep ya dilakukan begitu. Salah satunya misalnya penangkapan aktivis pada saat demo di Agustus lalu. Kemudian juga bersih-bersih di tubuh Polri sendiri. Apakah dengan masuknya mantan Kapolri yang aktif sendiri, ini kemudian bisa merubah sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Ya, jadi begini, kalau masukan masyarakat itu banyak sekali, bukan hanya demo 29 Agustus kemarin dan yang lain, tapi bahkan misalnya penggunaan gas air mata. Dan ketika kita konfirmasi ke internal, ternyata belum ada pendidikan yang memadai terhadap pasukan atau petugas di lapangan tentang HAM dan segala macam, sehingga penggunaan gas air mata dianggap wajar-wajar saja dan segala macam. Nah, artinya ini betul-betul di perutnya Polri, betul-betul di internalnya Polri. Makanya saya katakan kalau kita mau membenahi di level teknis seperti ini, selesai karena forum itu sudah dibuka. Tinggal ditindaklanjuti oleh Kapolri dengan kebijakan-kebijakan internal, dengan pendidikan-pendidikan dan penempatan pimpinan yang memiliki perspektif atau pemahaman terkait dengan HAM. Dan ini perlu diperkuat. Nah, jika dia kemudian mengundang para mantan Kapolri yang sebetulnya dalam situasi yang sama yang dihadapi Jenderal Sigit saat ini, gitu loh. Artinya ini tidak menjadi satu signifikansi, malah terjadi asumsi yang seolah-olah oh ini Komite Reformasi Polri dikuasai oleh Polri itu sendiri. Artinya seolah-olah ada resistensi. Padahal tidak, forum itu dibuka kok. Jadi forum itu dibuka, ada perubahan, ada usulan segala macam. Yang pertama itu, yang kedua adalah kita melihat seolah-olah ini ada redundancy gitu. Ini udah ada di sini kok ada lagi dengan substansi gitu ya? Yang sama. Mau ngapain? Saya diskusi sama Prof. Jimli pun, kemudian Prof. Jimli mengatakan bahwa ya paling enggak kita bagi dua level. Yang level teknis kita kasih ke Pak Kapolri, kemudian yang level kebijakan dan politik kita kasih ke Presiden. Lah yang ini ngapain? Kalau yang sudah teknis ini Kapolri paham, lepaskan saja ke dia. Yang ini dengan level yang high level di Presiden, ini harusnya ke DPR, ke MPR dan segala macamnya. Itu yang saya katakan dari awal, ini akan sia-sia dan ini akan mengulang apa yang sedang dilakukan. Dan jangan-jangan nanti malah grecokin, karena ini udah mulai duluan, ini sudah berjalan, tahu-tahu ini masuk, dia ditagih lagi di sini, ditagih lagi di internal. Nah ini yang saya katakan akhirnya nggak efektif. Kalau gitu gimana caranya Pak Ito meyakinkan bahwa Komisi Reformasi Polri ini bukan hanya sesuatu hal yang responsif ya, tanggap responsif begitu dengan keinginan dari rakyat, tapi benar-benar memang menjadi sesuatu pembaharuan reformasi di tubuh kepolisian? Iya, menurut saya sih apa yang dikatakan Mbak Audrey betul, responsif lah. Kalau tidak responsif berarti kita kan tidak mau berubah. Jadi dengan responsif ini kita ingin berubah dari hal-hal yang diinginkan oleh masyarakat. Tapi betul sekali saya sependapat dengan Mas Julius. Untuk masalah teknis itu kan cukup Pak Kapolri. Hanya mungkin Presiden punya pertimbangan lain. Di dalam Komite Reformasi ini ada namanya pengawas. Jadi bukan hanya Pak Kapolri yang masih aktif, tapi mantan-mantan Kapolri pun juga menjadi pengawas bagaimana pelaksanaan reformasi atau transformasi akselerasi di Indonesia. Jadi itu mungkin beliau-beliau ditujukan, tentu kita nggak bisa menanyakan mengenai mengapa ini dipilih oleh Bapak Presiden ya. Itu pertimbangan beliau. Kemudian yang kedua, saya sudah 2 kali bertemu Prof. Mahfud MD. Beliau sangat-sangat baik karena begini, menurut beliau, Pak Ito, memang kita ini kan harus memilih orang-orang yang mengerti tentang sejarah Polri, mengerti tentang bagaimana kepolisian di dunia ini ya, tugas pokoknya meskipun berbeda-beda strukturnya. Kemudian dikaitkan dengan pelaksanaan tugas selama ini, tentunya yang paling berpengalaman, berkompetensi adalah mantan-mantan Kapolri. Nah, sehingga mungkin itulah menjadi pemilihan mengapa beberapa mantan Kapolri yang dianggap mungkin beliau-beliau punya kompetensi dan pengalaman ditunjuk menjadi anggota Komite Reformasi. Saya sependapat dengan Mas Julius. Kalau sepanjang Komite Reformasi membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, koalisi sipil dan para pemerhati segala macam, saya kira itu sangat baik ya mungkin untuk memperbaiki polisi ke depan. Pak Ito, tapi menurut Pak Ito sendiri tolak ukur untuk keberhasilan misalnya perbaikan reformasi di tubuh Polri ini seperti apa? Apakah tunggu kejadian baru kita lihat bagaimana reaksinya, atau kalau tidak ada kejadian kan ya sebenarnya fine-fine saja, baik-baik saja ini? Ya, secara normatif itu tentunya 2, Mbak. Pertama, menurunnya komplain masyarakat. Yang kedua, meningkatnya kepercayaan masyarakat. Nah, sekarang kan komplain masyarakat itu apabila ada hal-hal yang oleh dilakukan oleh anggota Polri tidak profesional. Nah, kalau ini semakin kecil, itu tentunya itu menunjukkan berhasil. Yang kedua,
masyarakat merasakan polisi hadir bersama mereka. Kita sekarang sudah lihat pada waktu kemarin terakhir saya rapat dengan Bapak Wakapolri, perintah Kapolri melalui Wakapolri adalah setiap kejadian seperti bencana alam, kita sudah ada di sana, tidak menunggu bencana alamnya terjadi dulu. Kemudian hal-hal yang lain seperti yang daerah-daerah rawan nanti akan dilakukan patroli-patroli untuk bisa menimbulkan rasa aman. Nanti kita tinggal lihat saja, kalau ini sudah berhasil, tentu masyarakat puas, kan kepuasannya meningkat, kemudian komplainnya menurun, nah itu keberhasilan bahwa reformasi Polri menuju ke arah yang lebih baik. Demikian, Mbak. Ya. Ini saya ada catatan juga tapi Jenderal Ito. Jadi gini, yang kami khawatirkan itu adalah ketika pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan di level presiden, maka reformasi itu perspektifnya adalah perspektif kekuasaan. Ini misalnya apa? Menjaga stabilitas nasional, menekan situasi di lapangan masyarakat dengan dinamika sosial ekonomi dan segala macamnya. Sementara ketika kita di tim internal transformasi Polri yang dilibatkan adalah masyarakat sipil, ojol, korban, satu yang kita usulkan salah satunya adalah perspektif sosio-legal. Jadi bukan legal ansih formil di kepala polisi. Sehingga pendekatan-pendekatan kemasyarakatan itu digunakan. Jadi tahu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di level Polri. Apakah itu bisa terjadi di komite bentukan presiden dengan segala elit-elitnya itu? Nah, saya tidak yakin bagian itu. Saya harus kasih contoh lah. Contoh, Kapolda Metro Jaya pernah menerapkan pendekatan HAM 2 tahun lebih terhadap demonstrasi. Apapun itu, mau bikin tenda di depan, mau segala macam gak boleh disentuh, padahal nginep berhari-hari. Yang kedua, yang belakangan terjadi misalnya, tidak ada lagi tetot-tetot di jalan. Itu pertama. Lalu melibatkan teman-teman ojol untuk menjadi justice kolaborator dan community policing, melaporkan situasi di lapangan. Sedangkan ini pendekatan-pendekatan sosio-legal yang bukan hanya memberikan citra kepada kepolisian, tapi membersamai fungsi polisi di tengah masyarakat. Ini ada di level teknis dan justru langsung efektif berjalan. Berarti artinya bukan hanya fokus kepada perbaikan citra aja. Bukan hanya itu dan juga bukan di level politik yang kita nggak tahu nanti ujungnya negosiasinya kemana. Karena saya boleh bilang, Prof. Mahfud pernah mengusulkan ini kok dengan tim percepatan reformasi hukum dan anti korupsi. Hasilnya mana? Nggak ada. Lalu sebelumnya juga pernah ini itu segala macam. Hasilnya nggak pernah ada. Hasil itu selalu ada ketika pendekatannya adalah pendekatan kemasyarakatan, pendekatan sosial. Dan Polri ditempatkan oleh konstitusi itu betul-betul di tengah masyarakat. Saya pernah bilang, Polri itu kayak nasi. Kenapa? Dia ada di konstitusi dan banyak fungsinya yang langsung menyasar kepada masyarakat, berhadapan dengan masyarakat. Jadi jangan perspektif kekuasaan yang dipakai oleh komite presiden, sementara kebutuhannya adalah kebutuhan sosial kemasyarakatan. Ini nggak nyambung dan akan bentrok gitu. Terakhir kalau gitu Mas Julius, kan tadi juga diumumin oleh Prof. Jimli bahwa akan ada satu lagi 10 anggota tambah 1 katanya perempuan, tapi masih dirahasiakan siapa nih. Apakah ini juga akan mungkin menambah warna baru di Komisi Reformasi atau? Itu kebutuhan yang sangat mutlak. Tahun lalu Jenderal Sigit telah membentuk unit khusus baik itu TPPO atau perlindungan anak dan unit khusus perlindungan perempuan yang ada di seluruh Indonesia. Perspektif itu memang perlu diperkuat di pendidikan, kemudian di kepemimpinan, di penindakan dan segala macamnya. Adanya satu anggota dari komite dari perempuan itu harus menyasar pada problem ketidaksetaraan yang dialami perempuan dalam proses hukum, sebagai saksi, sebagai tersangka dan segala macamnya. Jadi itu kebutuhan yang penting, tapi itu juga sudah dilakukan oleh Polri, ingat. Makanya jangan redundant, yang sudah dilakukan oleh Polri jangan lagi dibahas di sini. Ini catatannya apa reformasi strukturalnya, apa reformasi fungsionalnya, apa reformasi regulasinya. Itu ada di level presiden. Dan tadi hanya bukan hanya sekedar menaikkan citra positif lagi dari Polri ya. Saya pikir bukan. Kalau menaikkan citra cukup survei selesai kok itu. Gimana tuh Pak Ito? Ya, saya kira betul kata Pak Julius ya. Yang penting adalah pelaksanaannya, Mas. Yes. Jadi menurut saya di sini adalah Komite Reformasi Polri, biarlah beliau itu bekerja dulu ya. Nanti setelah itu kita nilai setelah 3 bulan apakah ada perubahan yang mendasar secara teknis, pembinaan, administrasi ataupun regulasi. Nah itu tentu nanti kita berikan masukan setelah berjalan 3 bulan. Kita berikan waktu, tapi bagaimanapun juga harapan kita yang disampaikan Mas Julius itu kan tentunya bisa disampaikan pada saat pertemuan-pertemuan dengan Komite Reformasi, sehingga mereka punya arah ke arah mana untuk perbaikan. Adanya masyarakat itu objeknya daripada polisi. Sehingga polisi itu betul-betul harus bisa memberikan sesuatu yang dirasakan oleh masyarakat
bahwa eksistensi Polri itu sangat dirasakan kehadirannya. Sudah Kan sekarang sudah ada Pamapta ya. Sekarang udah kembali lagi ada Pamapta, Mas Julius. Ya. Yang seperti dulu kan nggak ada. Pamapta ini wajib harus masuk sampai ke tingkat RT. Yes. Nah, kita lihat aja pelaksanaannya nanti. Mudah-mudahan kita kawal bersama, Mas Julius. Ya. Sudah kami tangkap pandangannya. Terima kasih Pak Ito.